Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam kuliah Geologi Fisik. Kali ini, dalam modul ke-9, kita akan membicarakan gempa bumi dan aktivitas tektonik. Gempa bumi didefinisikan sebagai getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Mekanisme gempa bumi terjadi akibat akumulasi gaya atau stres pada suatu titik yang menyebabkan pergerakan yang disertai pelepasan energi secara elastik berupa gelombang seismik. Ini disebut elastic rebound theory. Pergerakan akan terjadi sepanjang diskontinuitas yang dikenal sebagai sesar. Adapun gelombang seismik yang terjadi dapat dibagi dua, yaitu body wave dan surface wave. Body wave akan menjalar di dalam body, surface wave akan menjalar di permukaan. Slide ini memperlihatkan bagaimana gelombang menjalar di dalam sebuah body dan di permukaan bumi. Body wave terdiri dari P wave dan S wave, di mana P wave adalah compressional wave dan S wave adalah shear wave. Surface wave terdiri dari relief wave dan love wave, di mana kedua gelombang ini bergerak di permukaan bumi yang bergerak dengan arah yang berbeda. Deformasi yang terjadi akibat body wave dan surface wave berbeda karena yang satu akan mendeformasi di dalam bumi, sedang surface wave akan mendeformasi permukaan bumi. Besaran gelombang gempa akan diukur oleh alat yang disebut sebagai seismograf. Sedangkan rekor yang dihasilkan akan membentuk sebuah grafik yang dikenal sebagai seismogram. Sebuah gempa akan mempunyai pusat gempa yang disebut sebagai hypocenter atau fokus. Proyeksi fokus ke permukaan disebut sebagai epicenter. Epicenter dapat ditentukan dengan menggunakan perbedaan gelombang P dan gelombang S dari 3 lokasi yang berbeda. Skala intensitas dan energi kekuatan gempa. Intensitas gempa bumi diekspresikan menggunakan Modified Mercalli Intensity Scale, yaitu skala dari 1 sampai 12. Sedangkan magnitud dari gempa yang mengukur energi yang dilepaskan diekspresikan oleh Richter Magnitude Scale atau skala Richter. Tabel ini menunjukkan hubungan antara skala Richter dengan skala Mercalli. Metode menentukan besaran energi gempa umumnya menggunakan Richter Magnitude Scale. Richter Magnitude Scale adalah sebuah metode yang menghitung amplitudo dari sebuah gempa dikombinasikan dengan perbedaan waktu tiba gelombang P dan gelombang S, seperti gambar di bawah ini. Sedangkan perhitungan energi yang benar adalah menggunakan seismic moment magnitude atau MW. Metode ini dihitung berdasarkan kekuatan batuan, area yang terdampak oleh gempa, dan pergerakan rata-rata sesar. Sebagai sebuah perbandingan,
Momen magnitude scale dibandingkan dengan energi yang dilepaskan dari sebuah bom. Terlihat bahwa besaran energi yang dilepaskan oleh sebuah bom dalam sebuah eksperimen nuklir ekivalen dengan magnitude 8.3. Sedangkan gempa bumi terbesar yang pernah terjadi mempunyai magnitude 9.5, itu jauh lebih besar dibandingkan energi yang diketahui oleh manusia.